Panas bumi berasal dari batu-batuan yang meleleh yang disebut magma. Air hujan merembes pada celah atau retakan mengumpul pada reservoir bawah tanah di atas magma. Kemudian memanaskan air dengan temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit. Untuk mendapatkan zat cair atau gas yang bertemperatur dan bertekanan tinggi, sumur dibor dari kedalaman 3.000 hingga 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumur produksi tersebut kemudian membawa zat cair panas bumi ke permukaan. Zat cair panas bumi ini mengalir melalui kepala sumur dan dialirkan ke separator, di mana uap panas dipisahkan dari kotoran dan bintik-bintik air. Kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir bawah tanah yang akan dipanaskan dan digunakan kembali. Dari separator, uap panas dialirkan pembangkit listrik melalui jaringan pipa besar di bawah tanah. Kemudian mengalami proses pemurnian terakhir untuk menghilangkan semua kotoran dengan menggunakan scrubber. Uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan untuk memutar bilah-bilah turbin. Kemudian, oleh generator menghasilkan listrik. Muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo. Di dalam trafo, tegangan dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi dan dialirkan ke rumah-rumah dan industri. Keselamatan ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia, serta kondisi akrab lingkungan di sekitar instalasi tenaga listrik. Bagaimana cara menghindari kecelakaan kerja? Bertanggung jawab dalam bekerja atas keselamatan diri sendiri dan orang lain. Bekerja sesuai dengan prosedur. Gunakan alat pelindung diri dengan benar. Sistem proteksi kebakaran. Proteksi kebakaran itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu proteksi kebakaran pasif dan proteksi kebakaran aktif. Proteksi kebakaran pasif adalah suatu teknik desain tempat kerja untuk membatasi atau menghambat penyebaran api, panas, dan gas, baik secara vertikal maupun horizontal
dengan mengatur jarak antara bangunan, memasang dinding pembatas yang tahan api, menutup setiap bukaan dengan media yang tahan api atau dengan mekanisme tertentu. Nah, jadi di proteksi kebakaran pasif ini tidak turut andil dalam memadamkan apinya, yaitu lebih fokus untuk penyelamatan jiwa-jiwa pekerja dan menghambat penyebar luasan api-api itu menjalar ke bangunan-bangunan yang lain. Proteksi kebakaran aktif adalah penerapan suatu desain, sistem, atau instalasi deteksi, alarm, dan pemadam kebakaran pada suatu bangunan tempat kerja yang sesuai dan handal, sehingga pada bangunan tempat tersebut mandiri dalam menghadapi bahaya kebakaran. Nah, di sini proteksi kebakaran aktif itu pada bangunan sudah disediakan alat-alat yang dapat mendeteksi dan memadamkan kebakaran tersebut, sehingga dampak yang dihasilkan oleh kebakaran bisa diminimalisir dan korban jiwa jadi zero accident. Pertama, ada pintu darurat. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008, setiap pintu pada sarana jalan keluar harus dari engsel sisi atau pintu ayun. Pintu harus dirancang dan dipasang sehingga mampu berayun dari posisi manapun hingga mencapai posisi terbuka. Jadi, pintu darurat itu harus dari pintu engsel dan tidak boleh cuma terbuka 45 derajat aja. Pokoknya harus terbuka penuh 90 derajat supaya tidak menghambat evakuasi orang-orang yang akan keluar. Kalau yang terbuka cuma 45 derajat, maka pintunya kan semakin kecil. Jadi akan menghambat pengevakuasian di pembangkit tersebut. Tangga darurat. Menurut Permen PU Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008, persyaratan mengenai tangga darurat yaitu terdapat tanda arah evakuasi menuju tangga darurat. Jadi, setiap tangga darurat harus ada tanda arah evakuasinya menuju tangga tersebut, supaya kita tahu itu adalah tangga darurat, bukan buat menuju ke suatu tempat yang bukan tangga darurat. Selanjutnya itu boulders antar tangga di atas 8. Nah, kenapa boulders boulders antar tangga itu harus di atas 8 itu? Karena kalau semakin sedikit boulder akan menyebabkan kemiringan tangga dan tangga akan menjadi curam. Dan bila lebih dari 18 tangga, tangga tersebut akan menjadi landai sehingga melelahkan saat naik maupun turun nanti. Oke, selanjutnya tangga tidak dibatasi dengan dinding. Nah, seperti di gambar ini, tidak dibatasi dinding. Selanjutnya, ruang kosong di bawah tangga tidak digunakan untuk menyimpan barang. Nah, ini diwajibin kosong, nggak boleh ada barang. Takutnya, barang tersebut terbakar dan menghalangi akses keluar dari tangga darurat tersebut. Jadi, tidak bisa keluar dari gedung tersebut. Selanjutnya, tangga utama tidak berbentuk spiral. Nah, tangganya tidak boleh berbentuk seperti ini nih, yang di sebelah kanan. Jalur evakuasi. Jalur evakuasi adalah jalur yang akan ditempuh ketika terjadi keadaan darurat. Jadi, jalurnya ini akan dipakai oleh pekerja-pekerja untuk jalur pengevakuasian ke tempat yang aman. Yang pertama itu fire alarm dan detektor. Sistem instalasi alarm kebakaran ini terbagi menjadi dua sistem, yaitu yang pertama, sistem alarm kebakaran manual atau manual call point. Nah, sistem alarm kebakaran ini yang berperan penting itu adalah pekerja-pekerjanya, apakah melihat ada kebakaran di suatu tempat. Jadi kalau alarm ini tidak akan berbunyi sampai ada pekerja yang menekan tombol tersebut dan melihat ada kebakaran di tempat tersebut. Selanjutnya ada sistem alarm kebakaran otomatis. Nah, kalau otomatis ini dia nunggu pemicu dulu
misal ada asap. Asap itu dideteksi nih pemicunya ada asap. Terus ke detektor mengidentifikasi ternyata ada asap di ruangan tersebut, maka akan dikirim sinyal ke alarm dan alarm pun menyala. Bagaimana sistem pemadam kebakaran di PLTP? Firefighting berfungsi memumpahkan air dari freshwater tank ke seluruh lingkungan PLTP sebagai pengaman untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran. Sumber bahaya kebakaran di PLTP Gunung Salak berasal dari dalam instalasi mesin pembangkit, seperti trafo, tangki BBM yang berisi solar, tangki main oil tank, serta instalasi pipa gas. Sistem firefighting terdiri dari 3 buah jenis pompa, yaitu Juki pump, diesel pump, dan electric pump. Cara kerja fire pump atau hydrant pump. Kita harus membuka katup-katup yang ada di water tank, katup yang ada di suction suction pompa itu ada pompa joki pump, electric pump, sama diesel pump. Suction valve-nya dibuka semua, maupun discharge valve-nya juga dibuka. Nah, setelah dibuka, ini pompa bisa dinyalakan melalui kontrol panel. Nah, kontrol panel ini berfungsi untuk menjalankan dan mengontrol berjalannya sistem hidran. Tak terkecuali dengan pompa hidran. Kita bisa mengontrolnya melalui kontrol panel ini. Dalam kontrol panel, kita bisa mengatur tekanan air tertentu sebagai patokan bekerjanya hidran pump dengan pressure switch ini. Ini adalah video instalasi pompa pemadam kebakaran. Bisa dilihat, saya akan menjelaskan apa aja yang ada di sini. Ini adalah pipa yang terhubung langsung dari tangki reservoir tempat penyimpanan air. Ini adalah bagian outletnya, outlet tangki ya. Ini bisa dilihat ada flange atau penyambung pipa yang berbentuk L ya. Ini adalah valve yang dimana nanti akan dibuka ketika air keluar. Nah, ini pipa yang menghubungkan langsung ke pompa. Nah, bisa dilihat ini ada valve juga dimana yang bisa diatur keluaran air tersebut. Nah, ini ada pompa. Ini yang di sini bisa kita lihat pompa diesel. Ini ada fleksibel rubber. Nah, di sini adalah reducer di mana mengatur volume air yang masuk. Nah, ini bisa kita lihat electric pumpnya itu jenis pompa sentrifugal horizontal split case. Nah, ini langsung terkoneksi ke pompa. Nah, ini adalah elektrik pompa yang biasanya ini elektrik pompa sebagai pompa utama di mana itu menggunakan sensor. Ketika ada api yang menyala, sensor atau instrumentasi kontrolnya itu langsung mengarahkan elektrik pumpnya untuk bekerja. Nah, ini outletnya bisa dilihat, inlet, ini outlet daripada pompa elektrik. Nah, ini lari ke atas. Di sini ada check valve di mana bisa mengatur tekanan atau volume air yang keluar.
maksudnya bisa mengecek ya. Nah, ini bisa dilihat alirannya kemana, ke arah mana. Nah, di sini adalah pipa ya, pipa L yang berfungsi untuk mengalirkan ke area ya, area di mana nanti unit-unit berada. Nah, yang tadi adalah electric pump. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana diesel pump bekerja. Ini adalah gate wall di mana air tersebut bisa diatur volumenya yang masuk. Nah, ini adalah diesel pump. Diesel pump tadi adalah inletnya. Nah, ketika electric pump tidak berfungsi atau terjadi kegagalan, diesel pump bisa bekerja untuk membackup electric pump. Nah, ini adalah generator ya, baterai yang terkonek langsung jika ingin menjalankan diesel pump. Nah, ini adalah bypass line, yaitu dimana pompa tersebut akan mengalirkan air-air yang nantinya akan dijalankan ke unit-unit atau area-area pada PLTP. Nah, yang di kiri ini inlet. Nah, yang ini outlet daripada pompa tersebut. Nah, jenis pompa dieselnya yaitu centrifugal fire pump atau pompa sentrifugal, itu sama jenisnya dengan electric pump tadi, cuman sistemnya saja yang berbeda. Nah, ini adalah check valve. Kita bisa mengatur volumenya, bukan mengatur, maksud saya mengecek volume air. Nah, ini alirannya pipa yang nanti langsung dialirkan ke itu terhubung langsung ke tangki ya. Nah, yang ini adalah jenis pompa ketiga, yaitu jockey pump. Ini berfungsi untuk mendistribusikan air dari tangki. Itu fungsi daripada elektrik dan diesel pump. Lalu fungsi jockey pump adalah menjaga kestabilan tekanan pada pipa agar tidak merusak sistem daripada pemadam kebakaran instalasinya. Nah, ini pipa-pipa kecil, yaitu dimana yang menghubungkan langsung dengan jockey pump. Nah, jockey pump ini bekerja secara otomatis, dikendalikan oleh pressure switch pada panel kontrol.
Umumnya joki pump diatur dapat bekerja pada tekanan 6 sampai dengan 8 bar. Sekitar 6 sampai 8 bar ya. Nah, yang bisa kita lihat di sini adalah diesel tank, yaitu dimana untuk mensupport diesel pump ya. Ini adalah bahan bakar dimana untuk menjalankan diesel pump. Nah, ini adalah pipa kecil yang langsung menghubungkan kita lihat pipa kecil yang menghubungkan langsung ke diesel pump, pompa diesel. Nah, ini dia. Nah, di sini adalah sistem pembuangan gasnya, di mana terdapat filtrasi. Nah, lalu akan dibuang gas pembakarannya, sisa pembakarannya. Itu adalah mesin diesel ya yang tadi kita lihat. Semoga penjelasan dari saya bisa dipahami dengan jelas oleh teman-teman semua. Nah, bisa kita lihat nih tadi unit-unit daripada instalasi pompa air pemadam kebakaran. Nah, ini adalah sisi luar daripada instalasi fire pump tadi. Ini detailnya ya, maksudnya detail daripada sisi dalam instalasi fire pump. Nah, ini adalah sisi luarnya, karena tadi salah. Ini adalah sisi luar daripada instalasi pompa pemadam kebakarannya. Jadi pada unit-unit pembangkit listrik tenaga panas bumi nantinya juga akan seperti ini nih. Ini adalah dimana check valve ya. Ini bisa melihat nih berapa tekanannya, berapa volume airnya. Nah, ini terhubung langsung daripada tadi instalasi pemadam kebakarannya. Nah, itu electromechanical check, jadi bisa dicek melalui control panel. Nah, ini sisa pembuangan air yang bocor itu dibuang lewat tadi ya, pipa yang tadi. Nah, bisa dilihat nih. Persiapan start. Prepare start joki pump. Prepare motor listrik 6 kV. Prepare mesin diesel. Firefighting bisa di start dengan dua mode, yaitu dari lokal dan dari DCS. Start firefighting system dari DCS. Pertama, pilih tampilan Seawater Pretreatment and Water Distribution. Di dalamnya terdapat tampilan firefighting system. Klik pompa yang akan di-start. Sebelum di-start, pastikan kondisi pompa standby yang ditandai dengan warna hijau. Sedangkan pompa tidak standby ditandai dengan warna abu-abu. Start firefighting system dari lokal. Start joki pump dari lokal. Posisikan switch operation mode ke posisi lokal. Press joki pump yang akan di-start dengan cara menekan start button warna hijau. Start diesel pump dari lokal. Posisikan switch operation mode ke posisi lokal.
Rest di sel pump yang akan di start dengan cara menekan start button warna hijau. Shutdown.